Bayangkan di tengah semangat kemerdekaan yang membara, para tokoh bangsa kita duduk bersama, berdiskusi berjam-jam bahkan berhari-hari demi satu tujuan, merumuskan dasar negara Indonesia. Tidak mudah, karena dalam perumusan ini tentu saja kan banyak sekali perbedaan dan juga banyak sekali pendapat yang berbeda-beda dari tiap tokoh. Tapi ada satu hal yang bisa menyatukan mereka, yaitu semangat kebersamaan. Nah, pada materi kita hari ini kita akan belajar dan membahas nilai-nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila dan bagaimana kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Penasaran dengan materi kita hari ini dalam materi PKN bab 1 untuk kelas 4? Tentu saja kita akan bahas ini semua di channel Sensi After School setelah pesan-pesan berikut ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sempat mempelajari mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Apa itu BPUPKI, PPKI, dan Panitia 9 juga Piagam Jakarta serta dasar-dasar negara yang diusulkan oleh Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai semangat kebersamaan, sebuah warisan dan tekad dari pendahulu-pendahulu kita yang diwariskan hingga hari ini, dan bagaimana cara kita menerapkannya di kehidupan masyarakat. Nah, untuk itu mari kita belajar mengenai materi semangat kebersamaan. Merdeka! Perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan hanya melawan penjajah di medan perang. Ada perjuangan lain yang tak kalah penting. Perjuangan di meja perundingan. Di sidang BPUPKI, berbagai tokoh mengajukan gagasan tentang dasar negara. Pertama, Mr. Muhammad Yamin datang dengan ide-ide visioner tentang persatuan bangsa. Yang kedua ada Supomo, berbicara mengenai negara, kesatuan, dan gotong royong. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno, akhirnya mengusulkan 5 prinsip yang kita kenal sebagai Pancasila. Perdebatan panjang terjadi, tidak semua pendapat bisa diterima. Tapi berkat musyawarah yang berlandaskan persatuan, lahirlah Pancasila pada 1 Juni 1945 yang kemudian disepakati sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kita harus mendirikan negara yang berdaulat. Saya setuju, landasan filosofisnya harus kuat dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai perjuangan yang muncul dalam proses ini bukan sekedar kata-kata. Ini adalah semangat yang mengalir dari hati para pendiri bangsa. Di antaranya, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semangat anti penjajahan, persatuan dan kesatuan bangsa, saling menghargai dan setia kawan, berani berkorban untuk tanah air, ulet, tabah, dan pantang menyerah, dan percaya pada masa depan bangsa. Nilai-nilai inilah yang menjadi bahan bakar lahirnya Pancasila. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Caranya bukan hanya dengan upacara, tapi juga dengan meneladani nilai-nilai perjuangan mereka. Misalnya di keluarga. Pertama, contohnya adalah buka diri terhadap masukan anggota keluarga. Menghargai pendapat orang tua, kakak, adik, dan beribadah tepat waktu. Di sekolah, contohnya adalah menghargai karya teman. Tidak memaksakan kehendak, berani menegur teman yang berbuat salah. Dan kemudian di masyarakat, contohnya adalah ikut bergotong royong, mengutamakan musyawarah, menolong yang kesusahan. Yang keempat, terakhir di negara, contohnya mengharumkan nama bangsa, mematuhi hukum, mencintai produk dalam negeri. Jika kita menjalankan ini semua, berarti kita ikut menjaga warisan para pendiri bangsa.
Pancasila lahir dari semangat kebersamaan dan pengorbanan. Tugas kita hari ini adalah menjaga dan mengamalkannya, bukan hanya di kata-kata, tapi di setiap langkah kehidupan kita. Jadi, mari kita tanya pada diri sendiri, sudahkah kita menerapkan nilai-nilai kebersamaan itu hari ini? Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah proses perumusan Pancasila adalah wujud nyata dari perjuangan para pendiri bangsa yang dilandasi semangat kebersamaan, persatuan dan pengorbanan demi kepentingan Indonesia. Perbedaan pendapat yang muncul tidak memecah belah, justru menjadi kekuatan untuk menemukan keputusan terbaik bagi bangsa. Nilai-nilai seperti ketakwaan, anti penjajahan, persatuan, rela berkorban, pantang menyerah, dan cinta tanah air bukan hanya menjadi dasar lahirnya Pancasila, tetapi juga pedoman hidup yang relevan untuk diterapkan di keluarga, sekolah, masyarakat, dan kehidupan bernegara hingga hari ini. Dengan meneladani nilai-nilai juang tersebut, kita turut menjaga keutuhan dan kejayaan Indonesia. Nah, dari kesimpulan tadi maka berakhir sudah materi kita pada hari ini. Jikalau informasi dari Sensei berguna, silahkan subscribe dan share ini ke teman-teman kalian. Dan berakhir sudah materi kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.